Shalom Bapak Ibu Saudara, kami bersuka cita bisa menyapa kembali Bapak Ibu Saudara dalam devotion hari ini bersama Gereja Sisi Bandung. Kami senantiasa berdoa, kiranya apa yang kami bagikan boleh menjadi berkat makanan rohani yang menyehatkan bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa dalam hidup ini ada godaan yang terus datang silih berganti. Banyak orang yang berpendapat bahwa harta, tahta, wanita selalu menjadi godaan terbesar bagi kita manusia. Dan tentunya ada banyak godaan-godaan lainnya. Ada istilah namanya 7 deadly sins atau 7 dosa yang mematikan. Kesombongan, hawa nafsu, lalu keserakahan. Begitu banyak godaan-godaan yang ada. Nah, dari godaan-godaan tersebut kita bisa sewaktu-waktu terjerat dan jatuh dalam dosa jika kita tidak menguasai diri. Jadi banyak orang yang jatuh bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, tapi karena mereka gagal menguasai diri. Dan ketika sudah jatuh, dampaknya besar, kita mulai kehilangan arah, kehilangan fokus, bahkan bisa menjauh dari panggilan Tuhan. Itulah yang iblis kerjakan. Datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Padahal saya percaya Tuhan punya rencana yang besar, punya tujuan yang mulia bagi setiap kita. Tuhan menciptakan kita dengan potensi, dengan rencana dan panggilan ilahi yang unik. Jadi sangat disayangkan jika kita harus terjatuh dalam dosa. Oleh karena itu begitu pentingnya untuk kita bisa menguasai diri. Bahkan Alkitab mengingatkan kita dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya hidup tanpa penguasaan diri seperti kota tanpa benteng. Mudah diserang dosa, godaan, dan masalah. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Simson. Sejak lahir, Simson dipilih Tuhan, dikaruniai dengan kekuatan yang luar biasa untuk membalaskan Israel dari orang Filistin. Ada tujuan besar dalam kehidupan Simson, ada panggilan yang jelas dan potensi yang luar biasa nyata. Namun kekuatan besar itu tidak diimbangi dengan penguasaan diri. Simson mulai bermain-main dengan dosa, menuruti hawa nafsunya, dan akhirnya jatuh ke dalam jerat Delila. Tragisnya, yang seharusnya menjadi pahlawan Tuhan, justru sekarang kini menjadi tawanan musuh pada saat itu. Ia kehilangan segalanya bukan karena kurang kuat, tapi karena tidak bisa menguasai diri. Nah, melalui kisah Simson, kita akan belajar 2 hal penting tentang penguasaan diri. Hal yang akan menolong kita untuk tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Yang pertama, jangan kompromi dengan dosa kecil. Bapak Ibu Saudara, ini poin yang sederhana, tapi penting. Jangan kompromi dengan dosa kecil. Karena dosa yang kecil seringkali menjadi pintu masuk menuju dosa yang lebih besar. Kebohongan kecil bisa berujung pada kebohongan yang lebih besar. Kompromi akan dosa kecil bisa membuka jalan menuju kehancuran yang besar juga. Ingatlah, sesuatu yang besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Termasuk kejatuhan rohani. Kegagalan Simson tidak terjadi dalam satu malam tentunya. Ia tidak langsung jatuh karena Delila. Kejatuhan dimulai jauh sebelum itu. Ketika ia mulai kompromi akan dosa-dosa yang kecil. Nah, kadang yang paling berbahaya bukan dosa besar yang kita takuti, tapi justru dosa kecil yang kita biarkan. Simson menyentuh bangkai singa, tercatat dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-8-9. Padahal sebagai nazir itu dilarang. Yang menikahi perempuan Filistin yang tidak seiman, dicatat dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1-3. Ia mementingkan diri. Alkitab mencatat amarahnya menyala-nyala dan berulang kali membiarkan hawa nafsu menguasai dirinya. Jadi sedikit demi sedikit batas kompromi terhadap dosanya semakin longgar, sehingga sampai akhirnya ia benar-benar jatuh dan kehilangan segalanya. Dosa kecil yang tidak dikendalikan bisa tumbuh menjadi kebiasaan yang menghancurkan, seperti api kecil yang menyala lama-lama bisa membakar seluruh rumah. Dalam Yakobus 1 ayat yang 14 sampai yang ke-15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikir olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dikatakan tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Oleh karena itu kita perlu waspada dan menguasai diri. Jadi penguasaan diri juga dimulai dari hal-hal yang kecil. menolak pikiran yang salah, menahan kata-kata yang kasar, dan mengendalikan
keinginan, hawa nafsu sebelum itu menjadi tindakan. Orang yang mampu menguasai diri dalam hal kecil akan lebih kuat menghadapi hal besar. Nah, hari ini kita belajar dari Simson, jangan tunggu sampai semuanya hancur baru sadar. Mulailah melatih penguasaan diri dari hal-hal yang tampak sepele, karena di sanalah kekuatan rohani dan kedisiplinan rohani dibentuk. Poin yang kedua, selalu ada harapan untuk bangkit. Bapak Ibu Saudara, kisah Simson tidak berhenti di penjara begitu saja. Walaupun ia gagal dan kehilangan segalanya, Tuhan kita Tuhan yang setia. Belum selesai dengan hidup Samson. Di titik terendah, ketika matanya telah dicungkil, kekuatannya lenyap, dan kehormatannya hancur, Simson mulai berdoa kembali kepada Tuhan. Ia sadar kekuatannya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah. Dan di saat itulah rambutnya mulai tumbuh kembali. Di tengah keterpurukan itu, justru kasih karunia Tuhan mulai bekerja kembali. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-22 mencatat, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sekilas ayat ini tampak sederhana, tapi sesungguhnya mengandung makna yang dalam. Rambut yang tumbuh kembali menggambarkan kasih karunia Tuhan yang tidak berhenti bekerja. Bahkan ketika manusia sudah gagal, itu tanda bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Rambut juga tidak tumbuh dalam sekejap, artinya pemulihan adalah sebuah proses. Sedikit demi sedikit Tuhan memulihkan hidup yang hancur ketika seseorang mulai benar-benar mau kembali kepadanya. Dan dari hal yang terlihat mustahil, Tuhan menumbuhkan kembali pengharapan yang baru. Ini adalah gambaran luar biasa tentang kasih Tuhan yang tidak pernah menyerah terhadap kita, meskipun kita jatuh dan gagal berulang kali menguasai diri dan kehilangan arah. Tuhan masih sanggup memulihkan hidup yang hancur bagi mereka yang mau kembali dengan sungguh-sungguh kepadanya. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28 mencatat, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Simson memang tidak kembali seperti dulu, tetapi di akhir hidupnya ia menuntaskan panggilan Tuhan. Alkitab mencatat ia menumbangkan kuil itu dan mengalahkan lebih banyak musuh pada saat kematiannya daripada selama hidupnya. Jadi Tuhan memulihkan tujuan hidupnya. Buktinya tercatat juga dalam Alkitab di Ibrani 11 ayat yang ke-32, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Jadi iman dari Simson ini mengakibatkan namanya tercantum dalam daftar pahlawan iman. Di tengah penyesalan kita melihat bahwa kasih Tuhan selalu lebih besar dari kegagalan manusia. Ini mengingatkan firman Tuhan. Ini mengingatkan saya akan firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Artinya, kejatuhan dan kegagalan bukan akhir dari cerita kita. Bersama Tuhan selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Ketika kita mau berserah, mengakui kelemahan kita, dan belajar menguasai diri bersama Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan arah hidup kita dan memakai kita kembali untuk tujuannya yang mulia. Sebentar saya selesai, Bapak Ibu Saudara, dari kisah Simson kita belajar bahwa kejatuhan seringkali dimulai dari kompromi akan hal-hal yang kecil yang kita biarkan. Karena itu jangan pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun. Namun jika saat ini kita sudah terjatuh, kabar baiknya, sekalipun kita pernah gagal, mari kembali. Ini merupakan sebuah undangan untuk kita kembali. Kasih Tuhan selalu lebih besar daripada masa lalu dan kegagalan kita. Ketika kita mau kembali padanya, Tuhan sanggup memulihkan yang rusak dan menumbuhkan kembali pengharapan yang hilang. Sebab itu mari setiap kita belajar setiap hari menguasai diri dan menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Mari kita bangun kembali tembok kota hidup kita dengan doa, firman, dan penguasaan diri yang dibentuk oleh Roh Kudus. Tanpa Tuhan kita mudah jatuh.
tetapi bersama Tuhan kita dimampukan untuk menang atas segala kedagingan kita dan hidup dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan, kami mau bertobat dari cara hidup kami yang lama. Ajar kami untuk tidak bermain-main dengan dosa yang sekecil apapun Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk bisa menguasai diri dengan kekuatan yang dari Roh-Mu Tuhan. Ketika kami jatuh Tuhan, tolong kami untuk segera bangkit dan kembali kepadamu. Ingatkan kami Tuhan, pulihkan kami, dan pimpin kami Tuhan, dan pakai untuk tujuan-Mu yang mulia Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.